Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang madhab dalam usul fikih. Apa sih madhab-madhab yang ada dalam usul fikih? Itu kita bahas dalam pembahasan kali. Yang pertama tentang perawacanan terlebih dahulu. Kalian pasti pernah sholat di masjid yang itu masjid besar. Pasti kalian akan mengetahui perbedaan cara sholat. Baik itu kadang ada kunutnya, kadang nggak ada kunutnya, kadang pakai bismillah ketika membaca, atau ketika salamnya itu pakai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, atau assalamualaikum warahmatullah. Itu kan caranya berbeda-beda. Kita sebagai orang yang memiliki pendidikan tidak boleh saling menyalahkan atau membenarkan, karena tentunya mereka memiliki pemahaman tentang dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Karena Al-Quran dan As-Sunnah yang menjadi sumber hukum itu adalah berbahasa Arab, maka tidak sembarangan tentunya orang yang bisa menafsirkan dan mengkaji sebuah hukum. Oleh sebab itu kebanyakan dari kita adalah taklid dari beberapa pandangan mujtahid, orang-orang yang dianggap mampu menafsirkan Al-Quran dan hadis serta mengetahui berbagai unsur yang menyertai. Maka konsep ini disebut dengan bermadhab, atau kita taklid itu mengikuti imam madhab itu disebut dengan bermadhab. Jadi kurang tepat kalau kita dikatakan bahwa dalam mempelajari atau mengamalkan ajaran agama kita tidak perlu menganut madhab. Itu tidak benar. Karena kita memiliki keterbatasan dalam menafsirkan Al-Quran. Maka disinilah pentingnya konsep bermadhab, mengikuti madhab, karena kita belum cukup untuk merujuk langsung pada Al-Quran dan As-Sunnah. Pengertian madhab. Madhab sendiri memiliki makna pandangan atau pendapat, kepercayaan, ideologi, dan lain sebagainya. Itu lebih condong pada madhab adalah pendapat. Secara istilah, madhab dibagi menjadi dua. Madhab diartikan sebagai metode atau jalan pikiran yang digunakan oleh imam mujtahid dalam menetapkan hukum atau suatu peristiwa yang didasarkan pada Al-Quran dan hadis. Yang pertama ini istilah metode. Yang kedua, madhab diartikan sebagai pendapat atau fatwa seorang imam atau mujtahid terkait hukum suatu peristiwa berdasarkan pada dalil-dalil Al-Quran dan hadis. Yang pertama, pengertian pertama tentang metode, pengertian kedua tentang pendapat atau fatwa. Sehingga dari pengertian di atas, madhab dapat dibagi menjadi dua, yaitu metode atau manhaj dan qaul atau hukum. Bermadhab secara manhaji berarti mengikuti metode atau cara berpikir dalam pengambilan, sehingga dapat dikatakan ketika kita bermadhab secara manhaj berarti kita bermadhab dalam usul fikih. Bermadhab secara qauli berarti kita mengikuti pendapat atau produk hukum yang telah ditetapkan oleh para imam madhab, atau disebut juga bermadhab dalam fikih. Ketika kita bermadhab dalam hal fatwa, maka kita berarti bermadhab dalam hal fikihnya atau fatwa fikihnya. Untuk masyarakat awam bermadhab dengan model kedua, yakni madhab qaul. Sedangkan madhab secara manhaji dianjurkan bagi ulama yang belum mencapai tingkat imam madhab. Jadi ulama-ulama itu kalau bisa ya mengikuti madhab yang manhaji ini, pola fikirnya. Sedangkan yang awam-awam seperti kita ini ya ikutnya qaul saja atau madhab fikirnya. Kemudian apa sih yang menjadi perbedaan madhab? Yang pertama adalah sumber-sumber hukumnya atau perbedaan dalam memandang sumber, yaitu periwayatnya, kemudian hadisnya, fatwa sahabat, ijma, qiyas. Mungkin ada beberapa imam madhab yang berpandangan bahwa hadis ini dhaif, sahih, kemudian ahad. Ketika perbedaan dalam hal seperti itu, maka juga akan berbeda dalam hal ketika sumber-sumbernya juga sudah berbeda, maka walaupun dalam ini sama-sama hadis, tapi tingkatannya itu menurutnya berbeda, maka hasilnya juga akan berbeda. Kemudian perbedaan cara pandang dalam memahami hukum nas, cara pandang dalam memahami nasnya. Ada yang lebih ahli hadis, kemudian ahli ra'yi. Ahli hadis orang-orang memang biasanya lebih condong pada teksnya saja, sementara ra'yi adalah orang-orang yang lebih condong pada logikanya.
Yaitu perbedaan yang selanjutnya adalah perbedaan dalam sebagai kaidah kebahasaan. Nah, mungkin nanti ada berapa yang mengandung bahasa yang ganda dan sebagainya, kita lebih pelajari di slide selanjutnya. Nah, ini perbedaan dalam sumber hukumnya, yaitu masadir at-tasyri' al-islami, yaitu periwayat dan penerapannya. Pertama, keberadaan dan penguasaan terhadap hadis berbeda dalam menyikapi periwayatan hadis dhaif. Beragam persyaratan yang diterapkan oleh para ulama dalam menerima hadis. Jadi ketika kita bermadzhab atau perbedaan mazhab itu disebabkan karena imam-imam mazhab ini berbeda dalam memandang hadis itu, apakah ini hadis dhaif, sahih. Ketika hadis dhaif maka tidak bisa dijadikan sumber hukum. Ada yang mengatakan bahwa ini sahih karena sanad-sanadnya seperti ini ya. Itu kan itu bahkan di Sahih Bukhari Muslim itu menurut beberapa ulama juga tidak sepenuhnya sahih. Maka dalam hal ini ketika berbeda dalam menanggapi kedudukan sebuah hadis, maka menghasilkan hasil yang berbeda. Kemudian fatwa sahabat, para ulama berbeda pendapat tentang fatwa sahabat secara individu. Ada yang merupakan hasil ijtihad sendiri atau ada kesepakatan seluruh sahabat. Ada yang mengatakan ini fatwa sahabat ini bisa diterima, bisa tidak diterima. Maka dari situlah terjadi perbedaan mazhab. Kemudian perbedaan pendapat para ulama tentang ijma, ini terkait subjek atau pelaku ijma, hakikat kehujahannya. Yaitu ada yang imam mazhab yang lebih mengikuti ijma ulama atau kesepakatan ulama, ada yang punya kesepakatan sendiri seperti itu. Kemudian qiyas, perbedaan ulama terkait qiyas berbeda dalam menyangkut panutan ilat hukum sebagai salah satu rukun terpenting dalam qiyas, dijadikan sebagai dasar penetapan hukum dalam qiyas. Maka ilatnya berbeda. Contohnya apa? Contohnya ketika kita membahas tentang pernikahan Kanjeng Nabi tentang Aisyah, itu harus atau melewati izinnya Abu Bakar sebagai walinya. Nah, dalam hal ini ilatnya itu karena Aisyah masih di bawah umur, atau Aisyah masih dalam hal ini masih bikir atau masih perawan. Itu kan ilatnya yang ditekankan berbeda. Maka dari penekanan ilat yang berbeda, maka hasilnya atau produk sumber hukumnya juga beda atau hasilnya juga berbeda. Kemudian perbedaan cara pandang dalam memahami nas Al-Quran, yaitu ahlul hadis. Jadi membatasi makna nas syariah hanya pada teks, termasuk dalam hal ini ulama-ulama Hijaz banyak membawa hadis-hadis dan fatwa sahabat. Mereka cenderung menjauhi melakukan ijtihad dengan logika akal mereka, kecuali dalam keadaan darurat. Al-Ra'yi membatasi makna hukum pada yang tersesat saja, tidak membatasi makna nas hukum pada yang tersesat saja, tetapi memberikan makna tambahan yang dapat dipahami secara logika. Karena itu mereka disebut dengan ahli ra'yi, yaitu yang melogikakan, ra'yi, berpikir. Mereka banyak tinggal di Irak. Jadi ketika kita mengetahui tentang al-hadis dan al-ra'yi, al-hadis sebenarnya lebih kaku dalam melihat pemahaman lain. Al-ra'yi lebih luas karena melogikakan. Seperti itu. Iya, selanjutnya perbedaan sebagai kaidah pembahasaan untuk memahami nasnya. Nas Al-Quran berbahasa Arab, karenanya tidak ada cara lain untuk memperoleh pemahaman hukum dari nas-nas tersebut dengan pemahaman yang benar, kecuali menguasai dan menerapkan kaidah-kaidah dalam bahasa Arab. Jadi perbedaan dalam memahami makna dari bahasa Arab itu sendiri. Ada perbedaan terkait mustarakah, yaitu makna ganda atau amar nahi. Apakah ini sifatnya nas ini sifatnya perintah atau larangan atau perintah, larangan dan sebagainya, atau ya itulah. Kemudian lafadznya bersifat mutlak atau muqayyad, atau mutlak itu secara mutlak bersifat secara keseluruhan atau hanya dibatasi di daerah-daerah tertentu. Kemudian mafhum mukhallaf, sudah dipahami atau masih menjadi khilaf, perdebatan. Seperti itu. Ada yang nas-nas yang masih diperdebatkan, ada yang mengatakan bahwa ini nasnya jelas, sudah paham secara keseluruhan. Ada lafadznya hakiki atau majazi, masih berbentuk majaz. Kemudian ada yang sifatnya pengecualian.
Terima kasih, mungkin itu saja. Lebih lanjut nanti saya jelaskan di kelas bagi yang kurang paham. Ini sebagai pengantar dulu. Nanti bisa ditanyakan di kelas. Kalau misalkan belum paham bisa ditanyakan langsung lewat WA. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.